Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi hari ini hari pertama kita puasa guys ya. Jadi buat teman-teman muslim ya, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga seluruh aktivitas dan juga pekerjaan kita tetap diberikan kelancaran dan juga keberkahan guys ya. Dan selalu dapat rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, jadi pada video kali ini ya, kita akan menganalisa saham-saham bagus yang rutin bagi dividen lagi nih guys. Kinerja perusahaan ini cukup oke ya, terutama di tahun 2023. Lalu karena sudah adanya kisi-kisi nih dari manajemen perusahaan, jadi kita akan bahas juga dividennya di tahun 2024 ini. Apakah dividen dari saham ini menarik atau tidak? Nanti bisa kita nilai ya setelah melihat kisi-kisi dari manajemennya. Dan kita pun akan membahas ya rasio hutangnya apakah aman atau tidak. Karena ini pun terkait ya, ada pertanyaan di kolom komentar nih dari teman-teman viewers Invest Saham ya. Terkait saham ini apakah layak untuk investasi atau tidak. Nah, kita akan coba lihat saja nanti ya setelah kita menganalisanya. Oke guys, jadi disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini murni analisa dan juga opini pribadi dan bukan financial advice. Jadi keuntungan dan juga kerugian itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing guys ya. Oke guys, jadi saham yang akan kita bahas ya pada video kali ini adalah saham Jasa Marga dengan kode saham JSMR. Di mana laba bersih Jasa Marga ini melonjak ya 147,3% di tahun 2023 ini guys ya. Ini beritanya cukup update ya di 4 Maret 2024. Nah, kita akan coba lihat sekilas dari kontan.co.id. PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kode saham JSMR mencatatkan laba bersih 6,79 triliun rupiah di tahun 2023. Raihan itu naik ya 147,3% dari realisasi laba bersih di tahun sebelumnya. Nah, di sini kita lihat guys ya, secara rinci pendapatan tol Jasa Marga sebesar 13,94 triliun di tahun 2023, kemudian pendapatan usaha lainnya 1,61 triliun dan pendapatan konstruksi 5,75 triliun. Investor analis Stockbit Sekuritas Arvin Linardi mengatakan kenaikan laba bersih Jasa Marga didorong oleh keuntungan kembali dari revaluasi investasi asosiasi ya sebesar 4 triliunan. Jika mengesampingkan one-off gain dari keuntungan penjualan aset dan revaluasi nilai wajar investasi asosiasi pada 2022 dan 2023, Jasa Marga mencatatkan pertumbuhan laba bersih inti sebesar 453,2% secara tahunan dan laba usaha intinya naik 42,1% secara tahunan. Dan di kuartal 4 ya, ini ada penurunan sebenarnya guys ya untuk kuartal 4-nya. Nanti kita akan lihat secara fullnya ya untuk laba bersih di kuartal 4-nya. Sedangkan kuartal 3 untuk Jasa Marga ini malah melesat tinggi ya guys ya. Di sini kita lihat update-annya di 4 Desember 2023 lalu yang memberitakan mengenai laba bersih Jasa Marga yang melesat hingga kuartal 3 2023. Ini juga dari kontan.co.id guys ya. Nah, di sini kita lihat Corporate Secretary and Chief Administration Officer Jasa Marga Nixon Sitorus menjelaskan kinerja tersebut sejalan dengan peningkatan volume lalu lintas jalan tol ya Jasa Marga Group. Realisasi EBITDA perseroan juga meningkat yaitu mencapai 6,8 triliun, meningkat 5,7% dari kuartal 3 di tahun 2022 lalu. Angka tersebut mencapai 62,1% di tengah pengoperasian ruas-ruas jalan tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan. Nah, jadi memang untuk laba bersih Jasa Marga ini sangat didorong ya oleh kenaikan volume kendaraan yang melintasi atau menggunakan ya ruas-ruas jalan tol yang ada di Jasa Marga itu sendiri guys ya. Sebenarnya untuk mobilisasi masyarakat ya peningkatan volume kendaraan ini sangat didasari oleh peningkatan ekonomi Indonesia itu sendiri. Jadi kalau misalkan ekonomi Indonesia ini semakin grow, semakin bertumbuh, maka mobilisasi dan volume kendaraan di jalan raya ataupun di jalan tol ya, entah itu distribusi atau transportasi umum ya yang akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini tentunya mendasari kenaikan laba bersih Jasa Marga. Ya dapat dilihatlah dari pendapatan Jasa Marga itu sendiri ya guys ya, dan sangat berefek lah terhadap laba bersihnya Jasa Marga. Dan sebenarnya bukan hanya terhadap Jasa Marga, tapi terhadap perusahaan-perusahaan lain ya. Kalau misalkan ekonominya bagus, bertumbuh, maka perusahaan lain pun ya dalam jangka panjang ini akan ibaratnya akan semakin bagus ya. Bisnisnya akan semakin bagus kalau misalkan negara Indonesia ekonominya selalu bertumbuh seperti itu. Jadi ya tetap kita harapkan sih ekonomi Indonesia selalu bertumbuh. Oke guys, kita akan coba langsung lihat ya ke saham Jasa Marganya.
Di mana Jasa Marga ini tidak termasuk dalam saham syariah, yang nanti kita akan lihat alasannya kenapa. Lalu Jasa Marga dengan kode saham JSMR ini perusahaan infrastruktur transportasi jalan tol, guys ya. Dan di 1 tahun terakhir, kalau misalkan teman-teman lihat sekilas, guys ya, chartnya di 1 tahun terakhir, memang sudah mengalami kenaikan 60,55% dan sempat naik ke 5.500. Jadi, apakah kalau misalkan saya beli Jasa Marga di 5.250 ya, harga penutupan di hari Jumat lalu, apakah saya termasuk orang-orang yang beli di pucuk atau bagaimana nih? Apakah Jasa Marga masih layak untuk dibeli atau tidak? Karena kita lihat kan sudah mengalami kenaikan ya, 60%-an dari harga 3.000-an ke harga 5.000-an. Jadi, ya mungkin ya ada kekhawatiran di teman-teman melihat harga Jasa Marga yang sudah naik signifikan, dan teman-teman mungkin takut ya untuk beli saham Jasa Marga di harga atas gitu ya. Saya pun ya sebenarnya memaklumi gitu guys. Tapi nanti kita akan lihat secara monthly chartnya ya. Monthly chartnya nanti bisa menjawab ya kekhawatiran teman-teman seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu secara fundamental. Di sini kita akan lihat dari sisi valuasi. PE ratio di angka 5,61 kali, which is good, dan ini sangat menarik ya, karena PE ratio-nya masih di bawah 10 kali, dan di angka 5 kali ini saya rasa ini sangat menarik. Dan PBV juga masih sangat murah ya, di angka 1,37 kali, PBV di bawah 2. Saya rasa untuk Jasa Marga masih oke guys ya, PBV-nya mungkin wajarnya itu di angka PBV 2 ya. Dan secara kinerja juga untuk tahun 2023 dari sisi net income mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Full year 2023 mencatatkan laba bersih 6,7 triliun. Ini mengalami kenaikan ratusan persen guys ya dibandingkan 2022 lalu yang hanya 2,7 triliun aja. Nah, kita akan lihat juga secara kuartalannya. Kuartal 1 2023 ini naik ya dari 393 miliar menjadi 498 miliar. Kuartal 2 juga naik ya guys ya, sangat signifikan. Dari 342 miliar menjadi 651 miliar. Lalu kuartal 3 ini naiknya sangat-sangat tinggi dari 272 miliar menjadi 4,8 triliun. Tapi di kuartal 4 ada sedikit penurunan nih dari 1,7 triliun di tahun 2022 lalu yang menjadi 819 miliar aja guys ya untuk kuartal 4 2023. Nah, jadi memang kuartalannya pun di sini harus kita cermati betul-betul ya guys ya, kenapa kok ada penurunan laba bersih di kuartal 4-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa terjawab ya oleh berita tadi, ada penurunan gitu guys ya di kuartal 4. Tapi meskipun demikian, full year-nya tetap naik tinggi karena kuartal 3-nya mengalami kenaikan yang sangat bagus yang mencapai 4,8 triliunan. Nah, kita lanjut ke rasio keuangan. Jasa Marga memiliki cash 4,4 triliun, total asetnya di angka 129 triliun, liabilitas 90 triliun, dan total ekuitasnya 27 triliun. Kak, ini kok total ekuitasnya lebih rendah ya dibandingkan hutangnya, berarti hutangnya tinggi dong. Yaps, betul guys ya, hutangnya Jasa Marga ini cukup tinggi. Debt to equity ratio di angka 324,12%. Jadi sudah melampaui 300%-an guys ya. Dan kemungkinan besar kenapa hutang Jasa Marga ini tinggi ya karena capital expenditure-nya juga tinggi ya, melampaui laba bersihnya, melampaui net income annualized tahunannya seperti itu. Nanti kita juga akan lihat guys ya, karena ada datanya, ada beritanya juga seperti itu ya. Nah, dan ini pun yang menjadi alasan kenapa Jasa Marga itu tidak masuk ke dalam saham syariah ya, karena hutangnya tinggi. Ya guys ya, debt to equity ratio-nya di angka 324%-an. Dan ini kemungkinan untuk menambah ruas jalan tol baru ya guys, sesuai dengan dari arahan pimpinan ya, dan mungkin juga arahan dari Menteri BUMN itu sendiri ya guys ya. Nah, kita sebelumnya saya cek dulu ya untuk OBS Studio-nya apakah berjalan. Yes, masih berjalan oke ya guys ya. Karena tadi ada sedikit problem gitu ya, wajar ya. Oke guys, jadi dari sisi profitabilitas, gross profit margin di angka 39%-an, NPM juga cukup tinggi ya di angka 11,32%. Dan terkait hutang nanti akan ada penjelasannya juga guys ya dari update news-nya dan kisi-kisi dividennya juga. Nah, dari dividen di tahun sebelumnya sebenarnya dividen yield-nya kecil ya, hanya 1,44%. Tapi dari torehan laba bersih di tahun 2023 yang akan menjadi pembagian dividen final di tahun 2024 ini, karena konsep dividen itu gini guys ya, laba 2023 itu akan dibagikan sebagai dividen final di tahun 2024, dan laba bersih 2024 itu akan dibagikan di dividen final 2025. Seperti itu guys ya konsep dari pembagian dividen di Indonesia ya, biar teman-teman nggak bingung juga.
Nah, jadi ketika torehan laba bersihnya naik tinggi, berarti EPS-nya juga naik, guys. Dari Rp378 per lembar saham menjadi Rp936 per lembar saham, guys ya. Nah, apakah dividen di tahun ini akan lebih tinggi ya, guys ya, dibandingkan tahun sebelumnya, dan apakah akan menarik gitu, guys ya, untuk kita incar? Nanti kita akan bahas juga di prediksi dividennya. Kita lihat dari return on asset, yaitu di angka 5,25%, dan return on equity di angka 24,36%, guys ya. Ternyata return on equity-nya cukup besar ya, ini 24% cukup oke. Oke guys, yang jadi PR hanya di hutangnya aja ya. Kenapa kok hutang jasa marga ini tinggi ya, 324%-an. Nah, kalau misal kita lihat dari laporan keuangannya, ini adalah income statement dari Stockbit Sekuritas. Nah, di sini kita akan coba lihat beban-beban perusahaan, guys ya. Total beban pokoknya, kalau misalkan secara kuartalan sih ada peningkatan ya untuk kuartal 4. Kuartal 3 pas pendapatannya tinggi, total beban pokok penjualannya ini malah rendah gitu, guys ya. Hanya 2,6 triliun, sedangkan di kuartal 4 2023 ada kenaikan, guys ya, menjadi 4,3 triliun. Laba usahanya naik, lalu beban penghasilan ya, di sini ada beban penghasilan 1 triliun, sedangkan di kuartal 3 ini malah plus ya, guys ya. Lalu dari beban pajak penghasilan ya, ini masih wajar ya, guys ya, angkanya masih wajar. Lalu kita lihat ya, pendapatan komprehensif lain ini juga nggak ada masalah, dan di laba bersih tadi sudah kita bahas. Kita akan coba ganti ya ke annualize secara tahunan. Nah, ini secara tahunan ya, dari tahun-tahun sebelumnya 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2023, teman-teman bisa lihat di sini. Total beban usahanya 2023 juga sebenarnya ada kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan ya. Hanya sekitar berapa ratus miliaran ya kenaikannya. Dari 1,9 triliun menjadi 2 triliun. Total beban pokok penjualannya ada kenaikan dari 9,1 triliun menjadi 12 triliun ya, karena laba bersihnya juga dan pendapatannya juga tinggi ya untuk 2023 ini. Beban pajak penghasilan ada penurunan, guys ya. Beban pajaknya malah ada penurunan ya, dari 1,4 triliun menjadi 1,1 triliun. Dan kita lihat laba yang dapat diatribusikan juga tinggi ya, guys ya. Sedangkan untuk labanya di tahun 2020 mengalami minus ya, karena mobilitas masyarakat itu berkurang sangat signifikan karena Covid kan ada PPKM. Di tahun 2021 juga ini ya ada kenaikan sebenarnya dari tahun pandemi Covid, tapi ya memang masih rendah ya. Sedangkan mulai bangkit itu di tahun 2022 dan 2023 ini mulai normalisasi kembali, guys ya. Nah, ini guys ya, kita bahas terkait dari proyeksi dividen dan juga capital expenditure jasa marga ya, guys ya, atau belanja modal ya, guys ya. PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kode JSMR membeberkan kisi-kisi pembagian dividen pada 2024. Perseroan memproyeksikan untuk membagikan dividen hingga 20% untuk tahun 2024, guys ya. Untuk 2023 kami komitmen distribusi dividen up to, berarti up to kan maksimal ya, 20% dari core profit atau laba bersih. Nah, ada pertanyaan, apakah bisa lebih? Tergantung dengan diskusi Kementerian BUMN. Nah, berarti kan sebenarnya ya, ini kalau misalkan ada requestan dari Kementerian BUMN, misalkan kata Bapak Erick Thohir ya, atau Menteri BUMN yang baru ya, tapi saya rasa karena belum ada pelantikan presiden baru ya, berarti Menteri BUMN-nya masih tetap Bapak Erick Thohir gitu, guys ya. Nah, kalau misalkan ada diskusi nih dengan Bapak Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN, kalau misalkan Pak Erick Thohir mengintrusikan Jasa Marga bagi 30% dari profit ya untuk dividen, berarti itu harus dipatuhi gitu, guys ya, oleh pimpinan atau direksi dari Jasa Marga itu sendiri. Ya, berarti sebenarnya masih ada kemungkinan nih ya, masih ada kemungkinan bisa lebih ya dari 20%. Tapi tetap kita akan ambil pendapat ya dari direksi Jasa Marga gitu, guys ya, bahwa up to 20% ini tetap akan kita prediksikan gitu ya. Lalu kita akan lihat dari sisi ini, guys, dari sisi capital expenditure ya. Sementara itu, terkait capital expenditure atau CAPEX, ya, emiten plat merah ini mengalokasikan belanja modal sebesar 10 triliun rupiah pada tahun 2024 ini. CAPEX tersebut dianggarkan dari pembiayaan perbankan dan melakukan aksi korporasi di pasar modal. Nah, ini harus kita bold ya, guys ya, dari CAPEX lah ya. Belanja modal 10 triliun ini pada tahun 2024 akan dianggarkan dari pembiayaan perbankan atau hutang bank
dan melakukan aksi korporasi atau bisa right issue ya guys ya. Untuk Jasa Marga di tahun 2024 ini kemungkinan akan ada aksi korporasi ya. Dari ya mungkin akan ada right issue atau bagaimana mungkin ya nanti di tahun 2024 seperti itu. Nah, jadi ini yang mengakibatkan kenapa hutang Jasa Marga itu semakin besar dan semakin besar. Ya karena teman-teman lihat sendiri ya, labanya di tahun 2023 net income-nya itu hanya 6,7 triliun ya. Laba 2023 ini kan udah melonjak ratusan persen guys ya. Labanya melonjak ratusan persen ke angka 6,7 triliun, tapi capital expenditure atau modal kerjanya ya itu dianggarkan 10 triliun guys. Ya berarti kan ibaratnya lebih besar pasak ya daripada pendapatan gitu ya, lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar modal belanja modal ya untuk modal kerja daripada pendapatan di tahun 2023. Tapi kan ini dianggarkan di tahun 2024 ya. Tapi kan 2024-nya belum full gitu ya. 2024-nya belum memperlihatkan full year-nya gitu. Kinerja full year-nya belum terlihat. Nah, itu sebenarnya biasa ya guys. Ini sebenarnya hal biasa di mana capex-nya ini ya bisa dari laba bersih di tahun sebelumnya atau dari hutang perbankan atau dari aksi korporasi. Itu sebenarnya wajar gitu ya di bursa saham Indonesia seperti itu. Oke guys, jadi sudah kita dapat ya guys ya angka dividennya di angka 20% untuk dividennya, dan kita akan prediksikan ya guys ya. Nah, dari rutinitas dividen, Jasa Marga ini sebenarnya salah satu saham yang rutin bagi dividen guys ya. Kalau di sekuritas itu sejak tahun 2009, tapi kalau misalkan di investing.com ini kita dapat data dari 2008 sudah rutin bagi dividen, hanya saja ada beberapa tahun yang tidak bagi dividen. Itu di tahun 2021 ya guys ya. 2021, 2022 tidak bagi dividen. Kembali bagi dividen itu di tahun 2023 dari tutup buku tahun 2022 lalu ya guys ya. Seperti itu. Jadi ada 2 tahun nih untuk Jasa Marga ya tidak bagi dividen seperti itu. Oke guys, sebelum kita lanjut ke dividen ya, kita akan lihat dulu secara monthly chart-nya. Untuk Jasa Marga, tadi kan sudah kita lihat ya, apakah Jasa Marga masih layak untuk dibeli atau tidak, apakah masih ada upside atau tidak. Jasa Marga ini sudah naik 60% ya, secara tahunan, naik ke 5.250 per lembar saham ini secara tahunan atau 1 tahun terakhir. Nah, tapi secara monthly chart-nya sebenarnya Jasa Marga ini sempat menyentuh level 7.200, itu di tahun 2015. Lalu di tahun 2018 menyentuh area high di 6.500 dan di tahun 2019 mencapai level 6.100 per lembar sahamnya. Jadi all time high Jasa Marga ini sebenarnya di 7.200-an guys ya. Kalau misalkan kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kan ini jauh ya guys ya. Ini jauh. Dan Jasa Marga di tahun 2022 lalu sempat turun ya, hampir menyamai penurunan di tahun pandemi, yaitu di tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang melihat adanya peluang ketika Jasa Marga turun ke harga 2.900 ke harga 3.000, ini berarti hold jangka panjang bagus gitu guys ya. Ketika Jasa Marga labanya tertekan, yang berarti para investor sudah melihat bahwa kinerja Jasa Marga bisa naik lagi ketika mobilitas masyarakat kembali naik ya guys ya, dan ketika volume kendaraan juga mengalami kenaikan. Karena di Indonesia itu kan banyak sekali momen-momen penting ya, seperti momen Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru, itu kan ada liburan panjang, dan momen Lebaran juga itu bisa meningkatkan mobilitas kendaraan gitu guys. Jadi untuk Jasa Marga sendiri harganya sudah naik tinggi ya, beserta dengan kenaikan laba bersih yang tadi sudah kita bahas juga. Jadi akan ada upside ya, kalau misalkan bisa naik lagi laba bersihnya di tahun 2024. Nanti kita lihat kuartal satunya seperti apa, apakah akan bagus atau tidak. Masih ada upside kalau laba bersihnya terus naik itu sebesar 36%-an. Ini kan 1 tahun sudah naik ya, 1 tahun sudah naik 60%. Jadi masih ada upside 36%-an kalau misal kita lihat sampai ke area all time high di 7.200-an. Jadi sebenarnya untuk Jasa Marga ini sudah naik lumayan cukup signifikan, sudah naik 60%. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli Jasa Marga untuk dapat dividen, nah di sini kita lihat dulu dividennya ya, dividennya menarik atau tidak gitu guys ya, untuk kita incar di harga atas seperti itu. Kita lanjut ke prediksi dividen. Untuk prediksi dividen yang tadi kita lihat untuk EPS-nya, EPS dari 378 naik menjadi 936 per lembar saham guys ya, karena ada kenaikan laba bersih yang mana ini tercermin dalam EPS-nya juga. Dividen payout ratio kita asumsikan 20%, maka potensi dividen full-nya
itu di angka Rp187 per lembar saham ya, dengan dividen yield 4%-an di harga saat ini 5.250 per lembar sahamnya. Nah, tinggal teman-teman nilai nih ya, dengan kondisi keuangan, dengan kondisi yang tadi sudah kita sebutkan ya guys ya, rasio hutang, lalu capex yang 10 triliun itu ya di tahun 2024 ini, dan akan ada aksi korporasi dan akan ada pinjaman hutang bank juga untuk capex-nya. Nah, teman-teman tinggal nilai aja apakah dividen yield 4% ini menarik dengan kondisi perusahaan yang seperti sekarang ini, dan kita masih belum lihat guys ya untuk kinerja 2024-nya ini. Apakah teman-teman merasa worth it untuk membeli Jasa Marga di harga tinggi, sudah naik 60% dalam 1 tahun? Nah, silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar gimana penilaian teman-teman ya. Lalu, kalau misalkan Jasa Marga bisa bagi DPR 30%. Nah, jadi kalau misal bisa bagi 30% dan lebih tinggi daripada yang dikatakan oleh direksinya, misalkan Kementerian BUMN bagi Jasa Marga tolong bagi 30% misalkan ya. Maka potensi dividen finalnya Rp281 per lembar saham dengan dividen yield 5%-an. Nah, apakah ini menarik? Ya, ini kan belum tentu ya, yang 30% kan belum tentu ya. Apakah 5% ini menarik? Ya, sebenarnya masih lebih menarik saham-saham di sektor otomotif dan juga saham-saham di sektor batubara, guys. Ya, karena harga sahamnya kan sedang turun ya, untuk saham-saham sektor otomotif, harga sahamnya sedang turun dan dividennya itu berpotensi lebih tinggi. Berbeda dengan teman-teman investor yang sudah akumulasi Jasa Marga itu di harga rendah, misalkan di harga 3 ribuan. Nah, teman-teman perhatikan dividen yield-nya. Sorry, 3.000 ya, bukan 300 ya, 3.000. Nah, ini potensi dividen yield-nya akan mendapatkan 6-9%. Kalau misalkan teman-teman beli di harga rendah gitu guys ya. Atau misalkan di harga 4.000 lah ya, 4.000. Nah, maka potensi dividen yield-nya berpotensi sampai 5% ya, 5-7%-an. Nah, jadi inilah kenapa kita selalu menghimbau ke teman-teman, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya. Karena Jasa Marga di 5250 ini sudah naik 60% secara tahunannya, seperti itu guys ya. Jadi sebenarnya masih banyak saham-saham yang menarik lainnya yang ibaratnya sahamnya belum naik tinggi gitu guys ya. Saham bagus yang dia belum naik tinggi, masih berada di area low-nya, harga sahamnya malah turun, tapi dari sisi kinerja sebenarnya bagus, dan dari sisi dividen yield bisa lebih tinggi dari Jasa Marga ini sendiri ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi guys, jika ada pertanyaan ataupun requestan lainnya terkait saham-saham yang teman-teman mungkin ya ada investasi di dalamnya atau mungkin sedang floating loss, boleh tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu untuk merequest sama apa yang teman-teman ingin analisa, seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya, setidaknya untuk second opinion ya guys ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena ya wajar ya guys ya, kita sedang puasa ya, mungkin ada salah-salah kata mungkin. Oke guys ya, pokoknya saya minta maaf aja lah ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.